Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fiksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian double acting cylinder dengan katup 5/2 dengan double solenoid 4 step A+, B+, B-, A-. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Festo Fluid Sim. Selanjutnya bisa pilih file, lalu new. Oke, komponen yang kita perlukan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, lalu 2 one way flow control. Oke, kita atur terlebih dahulu komponennya. Kita bisa rotate 90 derajat untuk one way flow controlnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan double acting cylinder dengan kedua one way flow control. Selanjutnya, kedua one way flow control ini terhubung dengan katup 5/2, yaitu pada port 4 dan port 2. Selanjutnya kita atur tekanan angin pada kedua one way flow controlnya. Kita atur menjadi 45% saja. Selanjutnya kita bisa atur katup 5/2 nya. Untuk left actuation dan right actuation-nya yaitu maka electrical. Oke, selanjutnya kita bisa salin rangkaian ini untuk memudahkannya. Dan selanjutnya, port 1 pada kedua katup 5/2 nya itu kehubung dengan kompresor. Oke, selanjutnya kita atur juga port 5 dan port 3 pada katup 5/2 nya. Untuk bentuk terminatornya yaitu yang berbentuk tabung ini. Yang ini juga. Oke, selanjutnya kita buat rangkaian elektrikalnya. Yang kita butuhkan seperti electrical connection yang 24 volt dan juga yang 0 volt. Selanjutnya yaitu brake switch sebanyak 5 buah. Lalu make switch sebanyak 17 buah. Selanjutnya yaitu push button. Untuk yang normally open sebanyak 2 buah. Lalu yang untuk normally close-nya yaitu sebanyak 1 buah saja. Selanjutnya relay sebanyak 5 buah. Dan yang terakhir yaitu 4 valve solenoid. Oke, kita bisa atur terlebih dahulu rangkaiannya. Oke, setelah seperti ini kita bisa hubungkan antara komponennya. Kita hubungkan push button yang normally open ini dengan push button yang normally close, lalu terhubung ke relay. Lalu make switch pada baris kedua ini kita hubungkan di antara dua push button. Lalu selanjutnya push button ini terhubung dengan make switch dan brake switch, lalu terhubung dengan relay. Untuk make switch yang ada pada baris keempat dan baris kelima ini kita hubungkan di antara kedua komponen. Lalu yang satunya juga terhubung di antara keduanya. Selanjutnya, make switch pada baris ke-6 ini terhubung dengan make switch yang di bawahnya, lalu ke relay. Untuk make switch pada baris ke-7 ini kita hubungkan di antara kedua make switch. Untuk yang selanjutnya juga sama. Lalu selanjutnya 4 make switch terhubung dengan 4 brake switch, lalu terhubung dengan 4 valve solenoid. Lalu selanjutnya push button dan seluruh make switch yang berada pada baris di atas ini kita hubungkan dengan electrical connection yang 24 volt. Lalu selanjutnya 5 buah relay dan 4 valve solenoid ini terhubung dengan electrical connection yang 0 volt. Oke, setelah seperti ini kita bisa menambahkan label pada tiap komponennya. Untuk push button ini kita tambahkan label yaitu auto.
lalu di bawahnya stop untuk menghentikan. Selanjutnya sampingnya yaitu R0. Lalu push button ini kita tambahkan label S auto atau semi auto. Lalu bawahnya yaitu LS1. Lalu brake switch kita beri label R4. Lalu make switch di samping semi auto ini kita tambahkan label R0. Lalu ini sampingnya yaitu R1. Lalu ini sampingnya yaitu LS2 atau limit switch 2. Yang di sampingnya yaitu R2. Lalu yang di sampingnya yaitu LS4. Lalu yang di sampingnya yaitu R3. Selanjutnya yaitu LS3. Lalu R4. Untuk ketiga buah make switch ini kita beri label yaitu R1, R2, dan R3. Untuk kelima buah relay ini kita beri label yang berurutan, yaitu mulai dari R0, R1, R2, R3, dan R4. Untuk solenoidnya tidak berurutan. Yang pertama ini kita beri label Sol 1, lalu yang di sampingnya yaitu Sol 3, lalu Sol 4, dan yang terakhir yaitu Sol 2 atau solenoid 2. Lalu make switch yang di atas pada baris ke-12 ini kita tambahkan label R1, lalu yang di bawahnya brake switch yaitu R2, lalu yang di atasnya R2, lalu R3, R3 juga, lalu R4, yang di atas juga R4, dan terakhir yaitu R1. Selanjutnya kita tambahkan label juga pada rangkaian yang di atasnya juga. Kita tambahkan label pada keempat elektrikalnya. Kita tambahkan label Sol 1 atau solenoid 1, lalu Sol 2, lalu Sol 3, dan yang terakhir yaitu Sol 4. Tidak lupa juga kita tambahkan label pada double acting silindernya. Kita edit label, kita bisa tambahkan LS1, lalu di bawahnya LS2. Untuk posisinya yaitu untuk LS1 yaitu 0, dan untuk LS2 yaitu 100. Edit label, kita tambahkan LS3, posisinya yaitu 0, lalu LS4, posisinya yaitu 100. Oke, rangkaian ini telah selesai. Lalu untuk penjelasan rangkaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari modul 11, yaitu kontrol dua buah double acting cylinder dengan katup 5/2 wave valve double solenoid, atau dengan pergerakan A+, B+, B-, A-, atau itu bisa diartikan dengan A maju, B maju, B mundur, A mundur. Langsung saja kita mulai. Seperti sebelumnya, saya di sini akan memulai dengan tombol S autonya. Di sini jika kita menekan tombol autonya, maka kita bisa melihat aliran listrik tadi akan mengalir ke bawah, di mana titik limit switch 1 ini akan terputus karena double acting 1 ini tidak menyentuh titik limit switch 1 dan mengalirkan aliran listrik ke relay 1, yang dimana akan menyalakan atau mengaktifkan saklar di baris ke-5, saklar di baris ke-6, dan memajukan double acting 1 melalui solenoid 1. Kita lanjutkan. Dan ketika double acting 1 ini sudah menyentuh titik limit switch 2, maka yang terjadi, saklar dengan logo limit switch akan tertutup dan mengalirkan listrik ke relay kedua, yang dimana relay kedua ini akan membuat sistem loop di baris ke-7, menutup di baris ke-8, dan mengaktifkan atau memajukan double acting cylinder melalui solenoid 3. Kita lanjutkan seperti ini.
Di sini kita bisa melihat double acting ini sudah menyentuh titik limit switch 4, yang dimana titik limit switch 4 dalam baris ke-8 akan menutup dan mengirimkan aliran ke relay ketiga. Yang relay ketiga ini akan menutup saklar di baris ke-9 untuk sistem loop, baris ke-10 untuk mempermudah aliran di depannya, dan baris ke-14 untuk memundurkan double acting kedua melalui solenoid 4. Kita lanjutkan. Dan ketika double acting 2 sudah menyentuh titik limit switch 3, maka di baris ke-10 ini titik limit switch ini akan menutup dan mengalir ke relay 4, yang dimana relay 4 ini akan membuat sistem loop di baris 11, memerintahkan saklar di baris ketiga untuk terputus bersama dengan baris ke-14, dan untuk memundurkan double acting 1 melalui solenoid 2. Seperti itu. Itu yang akan terjadi ketika tombol semi auto ini ditekan. Lalu, apa yang terjadi jika tombol auto ini ditekan? Itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang terjadi sebelumnya. Di sini kita bisa melihat setelah tombol auto ini ditekan, maka listrik akan mengalir ke relay 0, dan relay 0 ini akan memberikan perintah ke saklar di baris kedua dan baris keempat untuk menutup karena memiliki sinkronasi. Lalu ketika saya lanjut lagi, maka kita bisa lihat seluruh sistem yang terjadi saat saya menekan tombol semi auto ini akan terjadi dengan tambahan ketika double acting 1 ini sudah kembali menyentuh titik limit switch 1, yang dimana jika di tombol semi auto tadi, meskipun double acting 1 sudah menyentuh titik limit switch 1, program itu tidak akan terulang karena tidak menerima aliran listrik dari manapun. Berbeda dengan tombol auto ini akan terus mengulang karena relay 0 ini masih menerima aliran, dan di baris keempat ini saklar dari relay 0 ini masih tertutup. Kita lanjutkan. Hal ini akan terus berlanjut sampai tombol stop ini ditekan, atau dengan nama lain make switch break. Jika ini saya tekan di tengah-tengah sistem, maka sistem akan berjalan terlebih dahulu, atau dengan kata lain akan menyelesaikan sistemnya sebelum berhenti di posisi mula. Sekian penjelasan saya tentang modul 11. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.